Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Zainal Arifin, Magister Sains, selaku dosen pengampu mata kuliah studi Quran Hadis Terapan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Farhatul Daraini Salama dengan NIM 2410-220015 dari kelas B semester 1 Bahasa Arab. Di dalam makalah yang berjudul Konsep Akhlak dan Terapannya, diambil 3 rumusan masalah. Yang pertama, yaitu bagaimana pengertian akhlak menurut para tokoh Islam. Yang kedua, apa saja dalil akhlak dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, bagaimana penerapan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita langsung ke bab 2, yaitu pembahasan. Yang pertama adalah pengertian akhlak. Terdapat 2 pendekatan yang dapat digunakan untuk mendefinisikan akhlak, yaitu yang pertama adalah pendekatan secara etimologi, yang kedua adalah pendekatan secara terminologi atau istilah. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu isim masdar dari kata akhlaqa yukhliqu ikhlaqan. Menurut Ibnu Mustawai, akhlak merupakan bentuk jamak dari khuluq yang berarti keadaan jiwa yang mengajak seseorang untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa difikirkan dan diperhitungkan sebelumnya. Menurut Imam Al-Ghazali dalam menjelaskan kata al-khalqu atau yang berarti ciptaan dan makhluk, dan al-khuluqu atau yang berarti akhlak adalah 2 contoh yang bisa dipergunakan secara bersama-sama dalam satu rangkaian kalimat. Yang dimaksud dengan al-khalqu merupakan bentuk lahiriah, adapun yang dimaksud dengan al-khuluqu merupakan bentuk batiniah. Hal itu karena manusia terdiri dari jasad yang dapat dilihat oleh mata dan juga ruh, serta jiwa yang dapat dilihat melalui penglihatan kolbu. Jadi, hakikat akhlak menurut Imam Al-Ghazali seperti kondisi jiwa yang bentuknya batin. Sebagaimana sempurnanya bentuk lahir secara mutlak yang kemudian menjadi tidak sempurna dengan indahnya keberadaan 2 mata saja, tanpa hidung, mulut, dan pipi. Tetapi kebagusan semuanya harus ada agar kebagusan dohir maupun batin menjadi sempurna. Untuk selanjutnya, yaitu menurut Haldiri, pengertian akhlak menurut bahasa, akhlak berasal dari kata akhlakun, bentuk jamak, sedangkan bentuk tunggalnya adalah khuluq yang berarti perangai atau kelakuan, budi pekerti atau tabiat, kebiasaan atau tabiat. Sementara menurut istilah syar'i, beberapa pengertian akhlak pernah dikemukakan oleh para ahli, di antaranya yang pertama, akhlak adalah keadaan jiwa seseorang yang menimbulkan terjadinya perbuatan-perbuatan dengan mudah. Yang kedua, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang timbul dari perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pertimbangan pikiran sehingga keadaan itu menjadi kebiasaan. Yang ketiga, akhlak merupakan ungkapan kondisi jiwa yang begitu mudah bisa menghasilkan perbuatan tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan. Jika perbuatan itu baik, maka disebut akhlak yang baik atau akhlak mahmudah. Dan jika perbuatan itu buruk, maka disebut sebagai akhlak yang buruk atau akhlak madmumah. Baik, langsung saja ke pembahasan yang kedua, yaitu dalil akhlak. Ada banyak dalil di dalam Al-Quran dan hadis yang mendorong umat Islam untuk berakhlak mulia. Berikut adalah beberapa contoh dalil tentang akhlak. Yang ada di makalah ini dijelaskan di sini ada beberapa contoh dari akhlak yang baik. Yang pertama seperti kejujuran atau siddiq, yang kedua seperti kesabaran, yang ketiga rendah hati atau tawadhu, yang keempat berbuat baik kepada orang tua. Yang kelima, menjaga perkataan. Yang keenam, berbuat baik. Yang ketujuh, memaafkan atau al-arfu. Yang kedelapan, menutup aib orang lain. Yang kesembilan, menjaga silaturahmi. Dan yang kesepuluh, menghormati tetangga. Baik, saya akan membacakan satu persatu dalilnya. Yang pertama adalah dalil tentang kejujuran atau siddiq.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Di dalam Quran surat At-Taubah ayat 119, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Sedangkan contoh dari di hadisnya yaitu seperti hadis riwayat Bukhari Muslim yang bunyinya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Yang artinya, hendaklah kamu selalu bersikap jujur karena kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa kepada surga. Yang kedua adalah dalil tentang sabar. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 153 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim, wasta'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as sabirin. Yang artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Yang ketiga, sikap rendah hati atau tawadhu. Dalilnya di dalam Quran surat Al-Furqan ayat 63, Bismillahirrahmanirrahim, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Yang artinya, dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Oleh karena itu, kita sebagai manusia memang sudah sepatutnya harus bersikap rendah hati atau tawadhu. Yang keempat yaitu berbuat baik kepada orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Di dalam Quran surat Al-Isra ayat 23. Yang keenam adalah berbuat baik atau ihsan. Dalilnya di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 90. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani. Yang artinya, sesungguhnya Allah memerintahkan kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Sedangkan di dalam hadis riwayat Muslim yang bunyinya yaitu, Innallaha katabal ihsana 'ala kulli syai'in. Yang artinya, sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat ihsan atau berbuat baik dalam segala hal. Yang ketujuh, yaitu memaafkan atau al-'afwu. Di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 22, yang bunyinya, wal yarfu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Untuk yang selanjutnya adalah bagaimana cara kita menerapkan akhlak dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan cara yang pertama adalah berbicara dengan lembut dan santun. Salah satu prinsip akhlak yang paling penting adalah berhati-hati dan tidak mengganggu perasaan orang lain. Dalam pendidikan Islam, disarankan untuk menekankan pada kalimat-kalimat yang bermanfaat dan menghindari penggunaan kata-kata yang kasar dan menyinggung perasaan. Yang kedua yaitu tolong-menolong dan saling membantu. Misalnya, memberikan tetangga yang sedang membutuhkan atau rezeki yang belum tentu mereka dapatkan. Hal ini menunjukkan semangat dan solidaritas masyarakat. Yang ketiga yaitu menjaga kejujuran. Karena kejujuran adalah salah satu prinsip terpenting yang harus diterapkan pada setiap aspek kehidupan sehari-hari. Untuk membangun kepercayaan dan hubungan yang baik dengan orang lain, seseorang harus tenang dan fokus. Yang keempat, menghormati orang lain. Kita harus menghormati orang lain, harus menghormati orang tua, guru, dan sesama adalah aspek akhlak yang baik atau akhlak yang mahmudah. Baik, kesimpulannya adalah secara umum ada dua kategori akhlak. Yang pertama yaitu akhlak mahmudah atau akhlak terpuji, dan yang kedua adalah akhlak madmumah atau akhlak yang tercela. Akhlak yang baik adalah cerminan dari keimanan yang kuat, di mana seseorang tidak hanya mematuhi aturan agama secara formal, tetapi juga berupaya untuk memasukkan nilai-nilai tersebut di dalam kehidupan sehari-hari. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kehilafan dalam berkata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.